Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua mendapat kesehatan dari Allah dan juga diberi semangat untuk belajar. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi dengan judul Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah meneladani dan menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar. Gimana anak-anakku? Fahim tum? Oke, yang pertama Bapak mulai terlebih dahulu tentang iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah percaya bahwa Rasul itu ada. Sedangkan Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita bersama melantunkan nama-nama Rasul Allah yang harus kita ketahui. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, dan Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Baik anak-anakku, bahwa Rasul yang harus kita ketahui itu berjumlah 25. Nabi atau Rasul yang pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Sedangkan Nabi yang diciptakan Allah terakhir atau penutup para nabi adalah Nabi Muhammad. Perlu kalian semua ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi, kalau ada orang mengaku Nabi setelah Rasulullah, berarti
itu bohong. Fahimtum? Baik anak-anakku, untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul dan juga sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Sifat yang pasti ada pada diri Rasul, yang pertama adalah sidik atau jujur. Sifat yang pasti ada pada diri Rasul, yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat yang pasti ada pada diri Rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Yang keempat, sifat yang pasti ada pada diri Rasul itu adalah fatonah atau cerdas. Jadi seluruh Rasul itu pasti memiliki sifat jujur. Seluruh Nabi atau Rasul tidak pernah berbohong. Yang kedua, seluruh Nabi pasti dapat dipercaya dan juga cerdas. Dan juga Rasul memperoleh amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Sedangkan sifat-sifat mustahil, sifat yang tidak akan ada pada diri Rasul, yaitu apa? Khisib, artinya bohong. Yang kedua, sifat mustahil yang tidak akan ada pada diri Rasul adalah berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, sifat yang mustahil, sifat yang tidak akan ada pada diri Rasulullah adalah kitman, menyembunyikan. Yang keempat, sifat yang tidak akan ada pada diri Rasulullah adalah balada atau bodoh. Jadi, setiap diri Rasul itu tidak memiliki 4 sifat, yaitu bohong, tidak dapat dipercaya, menyembunyikan, dan juga bodoh. Selanjutnya, tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Yang kedua, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, maka dari itu kita harus bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Dengan cara apa meneladaninya itu? Salah satunya dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mengapa? Karena yang menciptakan Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul atau perintah Rasulullah. Seperti Rasulullah melakukan ibadah, maka kita harus mencontohnya. Selanjutnya, menumbuhkan cinta kepada Rasul. Cara meneladani sifat Rasul salah satunya dengan menumbuhkan cinta kepada Rasul. Barang siapa yang cinta kepada Rasul, maka akan bersama Rasulullah di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersama aku di surga. Semoga kita semua bisa mencintai Rasulullah. Yang selanjutnya, cara meneladani sifat-sifat Rasulullah adalah dengan menerapkan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Rasul memiliki sifat jujur. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki sifat jujur. Setelah itu, Rasul juga memiliki sifat amanah. Kita sebagai kita sebagai umatnya juga harus mampu memiliki sifat amanah. Orang kalau amanah pasti akan mudah dipercaya oleh orang lain. Yang terakhir, cara meneladani sifat-sifat Rasul adalah dengan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Selain berdoa, kita juga bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan juga bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kenapa kita bersungguh-sungguh dalam berdoa? Karena Rasulullah atau para Rasul semuanya juga mengajarkan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itu tandanya apa? Kita sebagai hambanya Allah. Hamba yang lemah. Hamba yang membutuhkan Tuhannya. Maka dari itu, kita sebisa mungkin meneladani sifat-sifat Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita semua bisa menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Salah satu tujuan diutusnya Rasul adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu kita harus bersemangat dalam beribadah, semangat
dalam meneladani sifat-sifat Rasulullah, jika kita memiliki akhlakul karimah dan juga diaku menjadi umatnya Rasulullah dan juga bisa bersama Rasul Allah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.